Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman seperjuangan, saudara sebangsa dan setanah air. Ini adalah joglo atau pendopo tinggalan Sinuwun Pakubono kaping 9 yang merupakan putra dari Pakubono kaping 6 ingkang dipun angkat sebagai pahlawan nasional sekaligus menisbikan bahwa Keraton Solo berpihak ke Belanda. Karena Sinuwun Pakubono ke-6 itu justru membela dan mensponsori gerakan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, baik logistik maupun pasukannya. Dari telik sandi Belanda akhirnya diketahui bahwa Sinuwun Pakubono ke-6 membela Pangeran Diponegoro, sehingga ditangkap. Satu-satunya raja yang ditangkap oleh Belanda adalah Sinuwun Pakubono ke-6, karena memang dinilai sangat berbahaya jika tetap terus memimpin, akan melahirkan perlawanan-perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sampai sejarahnya dipalsukan. Beliau dinyatakan oleh pemerintah Belanda melarikan diri dan tertimpa tiang layar kapal. Padahal sesungguhnya ketika cucu buyut beliau yang menjadi kasat pada waktu itu, Jenderal Jatikusumo kalau tidak salah dimakamkan di daerah Blora Cepu, di daerah sekitar situ, melakukan penggalian dan ternyata diketahui bahwa tulang tengkorak Pakubono kaping 6 itu berlubang di jidatnya. Jadi bukan melarikan diri, tetapi dieksekusi oleh pemerintah Belanda, sehingga melahirkan spirit semangat yang luar biasa. Tanpa disadari, seorang singa melahirkan singa pula, dan lahirlah Pakubono ke-9. Dengan berbagai cara diupayakan oleh pemerintah Belanda untuk tidak jumeneng noto, tetapi takdirnya Allah, beliau melakukan ritual-ritual yang sangat luar biasa sehingga turunlah wahyu ke Prabon dan diangkatlah. Nggak ada yang lain lagi yang pantas menjadi raja, maka diangkatlah Pakubono ke-9. Pakubono ke-9 inilah yang membangun ini tempat di mana masa kecilnya, maka disebut lare. Jadi pada waktu larenya, kecilnya itu beliau tinggal di sini. Ini masih hutan dan sisa-sisa pohonnya masih nampak, jatinya dan sebagainya. Namun tolong disut atap-atapnya. Bangunan-bangunan itu yang sudah semplah itu, ada yang coba lihat ini. Sudah disangga dengan bambu. Disangga dengan bambu, sudah hilang kayunya untuk terasnya. Dan hanya mensisakan replika dari Kiai Rajamala. Itu adalah semula adalah ujungnya kapal ketika melakukan penaklukan sampai ke luar negeri, sehingga bisa mengamankan sampai ke Malaysia, Malaka dan sebagainya. Itu adalah ujung kapal dari armada yang dipakai untuk membesarkan kerajaan Mataram Islam, namanya Kiai Rajamala. Tetapi jasa besar, nama besar, dan keturunan orang besar yang menjadi perintis, melahirkan patriot-patriot, membela tanah tumpah darah,
membela bangsa Indonesia, membela Nusantara. Kita menyaksikan ternyata bangunannya sudah tidak terurus. Oleh sebab itu saya mohon kepada pemerintah Jokowi dengan sangat, tolong tempat yang melahirkan ini Kawah Condro di Muko yang melahirkan banyak para perwira, para pahlawan, para pejuang yang mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk diperbaiki. Sekurang-kurangnya supaya anak turun dan masyarakat selanjutnya bisa mengenal sejarah hebat ini. Oleh sebab ini saya ajak beberapa Manggoloyudo, senopati-senopati, patriot Garuda Nusantara, di antaranya Mas Prapto Koting, kemudian juga Mbah Blangkon, ini yang baru saat ini adalah pemimpin Toreko Tijalia, Satoria, dan ada dari Sukoharjo, ini ada Mas Bagus, ini adalah Ketua Patriot Garuda Nusantara Jawa Tengah, Mas Dwi, Wakil Ketua, dan Sopirin, ini adalah Panglima dari Patriot Garuda Nusantara di Sukoharjo. Kami sangat-sangat berharap pemerintah atau tokoh-tokoh politik, pejabat-pejabat negara yang sudah menikmati tetesan wahyunya Pakubuwono ke-9, tetesan dan wahyunya Pakubuwono ke-9 yang membangkitkan anak-anak menjadi patriot-patriot yang siap membela bangsa dan negaranya, mewakafkan nyawanya, ini diperbaiki. Berapa sih harganya? Jangan sampai nanti rakyat yang memperbaiki, pemerintahnya akan merasa malu. Kalau memang tidak sanggup, kami akan mengupayakan dengan swadaya agar pembangunan ini, pendopo ini, tempat sebonya ya, para kawulo dan punggawa keraton dulu, sekaligus sentral dan markas perlawanan terhadap Belanda ini, menjadi tempat peziarahan sekurang-kurangnya untuk mengenalkan bahwa bangsa Indonesia dilahirkan oleh tokoh-tokoh yang memiliki genetika pahlawan, tokoh-tokoh yang memiliki genetika pejuang sejati, yang berani mempertaruhkan jabatannya, bahkan nyawanya untuk bangsa dan negara. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menghormati pahlawannya. Sebagai bangsa yang besar, kita mesti memasang hati untuk terus tawadu, sami'na wa atokna, dan meneruskan toreko, meneruskan manakib sejarah besar para pahlawannya. Dan sinuwun Pakubuwono ke-9 yang bergelar Khalifatullah penetep Panotogomo ini menggunakan cara-cara toreko yang sangat luar biasa. Toko nyarenya di atas sumur, mengaplikasikan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Dan perjuangan beliau ternyata kita merasa tertarik. Karena apa? Genetika kita adalah genetika pejuang. Dan beliau senantiasa di alam kubur memancarkan jiwa-jiwa pejuang itu. Sehingga Anda barangkali bukan keturunannya, Anda tidak pernah kenal, Anda tidak pernah melihat sejarahnya juga baru kali ini. Tetapi hatimu digetarkan oleh Allah untuk datang dan berkunjung ke tempat yang hebat ini. Saudaraku, selamat berjuang. Dan saya berharap tempat ini menjadi basis kembali sekurang-kurangnya sebagai tempat haul dan berzikir, kholwat bagi para patriot-patriot sejati. Merdeka!